Baik ya, malam hari ini saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Eh, saya ajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Boleh semua ya, kalau boleh baca Alkitabnya ya. Kita santai aja ya untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan ya. Saya baca dari tempat ini ya. Ya. Saya baca semua ya. Boleh diikuti di rumah masing-masing. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dan dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ayat 13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Saya garis bawahi di dalam ayat 13 ini, saudaraku kekasih dalam Tuhan, dikatakan, saya ulangi, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkan pengharapanmu seluruhnya, garis bawahi di sini, atas karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan siapa? Yesus Kristus, ya. Jadi garis bawah di sana atas kasih karunia, ya. Tema khotbah, tema renungan kita atau pembahasan kita dalam Blesscom kita malam hari ini yaitu tentang kasih karunia Allah, ya. Kasih karunia dari Kristus. Nah, dari yang pertama, dari awal, dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, ya, kalau kita lihat di sana, ya, berbicara tentang
kasih karunia Allah telah memilih kita, ya. Kita dipilih. Nah, ada nyanyian begini, saudara. Kita dipilih dari segala bangsa. Nah, Allah memilih kita dalam rencananya adalah berupa kasih karunia. Ya, jadi bersyukurlah kalau kita menjadi milik Tuhan. Ya, kita bersyukur, kita percaya kepada Kristus. Karena itu bukan sembarangan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetapi itu adalah kasih karunia. Itu sebabnya keselamatan kita dalam Kristus itu, kita sudah percaya pada Yesus, jangan anggap itu sesuatu hal yang sepele. Jangan anggap itu suatu yang murahan. Tetapi adalah merupakan suatu kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan bagi saya dan saudara. Ya. Betapa beruntungnya kita sebagai orang-orang yang dahulu kita berdosa. Kita adalah hidup dalam manusia yang lama, tetapi pada saat Yesus ya memanggil kita, memilih kita, kita mendapatkan kasih karunia Allah, di mana kehidupan yang sebelumnya jauh dari Allah. Nah, tidak bernilai, sekarang diubah menjadi penuh arti. Karena apa? Anugerahnya tak terbatas kepada saya dan saudara. Kita dipilih. Ini kalau kita menjadi anak Tuhan, menjadi milik Yesus Kristus, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, adalah merupakan satu kasih karunia. Makanya anak-anak muda yang mendengarkan ini, dengar ya. Jangan hanya karena sesuatu hal yang diiming-iming ya dunia ini, lalu engkau tinggalkan Tuhan Yesus. Termasuk juga siapapun di antara kita jemaat kekasih di dalam Tuhan. Jangan hanya karena sesuatu hal yang namanya duit, namanya berkat dunia ini, saudaraku, lalu kita meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan bukan berarti mungkin saja kita nggak beralih agama kita, ya. Tetapi ada beberapa fakta-fakta kita meninggalkan Tuhan. Contohnya kita meninggalkan ibadah, seolah-olah ibadah itu yang nggak ada artinya, ya. Kita beribadah kepada Tuhan itu seolah-olah ya udah biasa aja lah, ya. Nah, sekali lagi saya katakan di dalam ayat ini berkata bahwa kita bersyukur, ya, bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Saya ulangi di dalam ayat yang kedua tadi, ya. Ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Perhatikan di sini, kita dipilih dan dikuduskan. Perhatikan apa sebenarnya arti kata dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dikhususkan. Ada sesuatu yang eksklusif. Beda dengan yang lain, itu namanya kudus. Ya, suci dengan kudus itu beda, ya, ada perbedaan, saudara. Ya, suci itu bisa diidentikan dengan bersih, ya. Tetapi kudus itu dikhususkan. Biasanya itu hanya berbicara tentang kerohanian, namanya kekudusan, ya. Jadi dikhususkan untuk Tuhan. Makanya kalau di dalam persembahan yang lama, selalu mereka memberi persembahan itu dikuduskan dulu, ya. Nah, kita juga sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan, kita harus juga kudus. Nah, kita dipilih, dikatakan di sini, kita dipilih dan dikuduskannya. Makanya ada nyanyian itu. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Oh ya, kita dipilih dari segala bangsa. Ya, saya udah lupa banyaknya. Ya, diperlengkapi oleh Ibu Gembala di sini. Ya, Ibu Gembala ini. Ini anak-anak juga ya. Ya, ini lagi. Ngapain, nggak apa-apa, bagus lah. Kalau jemaat tahu kan kita ibadah. Jadi benar-benar semangat juga jemaat lihat. Oh ya, gembalanya juga ibadah ya. Ya, keluarganya ibadah. Jadi ya itu jemaat ya, semangat ya. Nah, kembali kita ke sini tadi ya. Nah, kita beruntung, sekali lagi, betapa beruntungnya kita sebagai orang yang tadinya orang berdosa, ya, mendapatkan kasih karunia Allah, di mana kehidupan sebelumnya kita jauh dari Allah. Nilai hidup kita tidak ada nilainya di hadapan Tuhan, tetapi sekarang diubahkan menjadi penuh arti. Karena anugerah, ya, anugerahnya yang tak terbatas. Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini, ya, di
Di sebaliknya, ya, lembaran sebelahnya dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Telah beroleh kasih karunia. Bersyukur nggak Bapak Ibu Saudara kita menjadi milik Tuhan? Amin. Ya, walaupun saya nggak dengar ya suara Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Jemaat GBI Kota Daud pasti ini merupakan suatu ucapan syukur yang sungguh luar biasa, saudaraku. Ya, kita milik Tuhan ya. Jadi jangan kita ya rendah diri ya. Kita ini milik Tuhan loh. Ya, bagi anak-anak muda juga ya, saya nasihatkan saudara jangan minder ya. Kita ini milik Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Anak raja ya. Ya, imamat yang rajani ya tadinya yang barusan kita baca tadi. Ya, kita bersyukur loh luar biasa. Boleh dunia ini menyepelekan kita, tetapi nanti dikatakan di sana dalam ayat yang ke-13 tadi, nanti pada saat pernyataan Kristus, ya, kita akan beroleh, Dia akan menyatakan dirinya dalam kita, dan kita memperoleh apa yang Dia janjikan, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Ya, nah, mari kita evaluasi diri kita, ya, apa yang kita kerjakan, apa saja yang dikerjakan oleh anugerahnya sesuai dengan nas yang sudah kita baca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat 3. Apa yang dikerjakan oleh anugerahnya bagi saya dan saudara? Ya, ini merupakan suatu pertanyaan di dalam diri kita. Apa saja ya yang dikerjakan oleh anugerah Tuhan sesuai dengan apa yang sudah kita renungkan di dalam poin yang pertama tadi. Tujuan daripada kita dipilih oleh Tuhan adalah untuk supaya kita taat kepada Kristus, ya. Supaya kita taat kepada Kristus. Nah, mari kita lihat di sini ya. Dikatakan, saya ulangi di dalam ayat yang kedua. Yaitu orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya, perhatikan apa? Supaya apa tujuannya kita dipilih itu? Taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, perlu ketaatan kepada Kristus. Nah, namanya taat saudara ya. Kita harus taat. Kalau kita sudah menjadi orang yang terpilih di antara segala bangsa, berarti Tuhan memiliki tujuan juga supaya kita taat kepada Kristus dan percaya pada percikan darahnya yang telah membayar hutang dosa, ya. Jadi kita sudah dibayar dosa kita oleh percikan darah Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Nah, kemudian ya, kita dipilih berarti kita juga harus memiliki keputusan dalam hidup untuk menaati Kristus. Adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Ya. Salah satu bentuk ucapan syukur kita adalah taat pada perintah Kristus. Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan firmanku. Ya, berarti ketaatan itu penting. Ya, apa dasar kita? Ya, bahwa kita telah dipilih oleh Bapa. Pertama adalah karena percaya, oleh iman kepada Kristus. Ya, jadi itu adalah dasar kita. Iman percaya kita kepada Kristus. Hanya oleh iman, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Amin ya. Haleluya. Yang kedua, yang pertama tadi adalah kita diberikan kasih karunia untuk dipilih, ya, untuk menjadi taat. Yang kedua adalah kita lihat di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, ya. Dikatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, ayat ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini, garis bawah ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ke-7, maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya
daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan apa? Ya, menyatakan dirinya. Ya, menyatakan dirinya. Jadi, poin yang kedua di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat 7 ini adalah kita diberi kasih karunia untuk menguatkan kita dalam ujian iman. Saudara, ya dengar nih, ya kalau kita dikatakan di sana tadinya di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi ayat 5 sampai 7 tadi, kalau kita ada dalam pencobaan seketika, Tuhan memiliki maksud. Maksudnya apa? Dikatakan tadi untuk membuktikan kemurnian imanmu. Nah, jangan kita menganggap bahwa sebenarnya ya wabah penyakit yang sedang terjadi ini, sebenarnya saya banyak merenungkan. Bisa saja ini Tuhan ini sedang berbicara kepada kita lewat pandemi daripada COVID-19 ini. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ya. Apakah kita setia enggak? Ya. Apakah kita sebaliknya? Tetapi dikatakan di sini bergembiralah. Nah, ini luar biasa. Saya mau merenungkan sebelum saya persiapkan ya tadi siang perenungan ini bagi kita saudara. Ya, saya katakan wah ini luar biasa ya. Ya, kenapa di sini dikatakan bergembiralah? Ya, bukan bergembira karena kita punya uang loh. Saudara, bukan bergembira karena punya uang loh yang dikatakan Alkitab ini. Ya. Coba lihat, saya ulangi lagi ini aduh merinding saya ini. Ayat ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Ini luar biasa. Harus bergembira, semangat. Ya, jangan cengeng. Ya kalau kita lihat saya dari kebosanan ya udah 6 minggu loh kita beribadah di rumah terus saudara. Jujur saya kangen kepada jemaat semua. Ya. Sepertinya nggak kuat sebenarnya ya, tapi ya ini dikatakan di sini bergembiralah. Hati yang gembira adalah obat. Bergembira. Ya, harus bergembira. Ya. Sementara menantikan kegenapan keselamatan kekal, kemurnian iman itu diuji. Dan alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menguji iman kita adalah berbagai-bagai pencobaan. Agar iman kita terbukti lebih mulia dan dari emas. Ya. Kita harus melewati ujian itu dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jangan bersungut. Ya. Jangan bersungut. Ini Alkitab loh yang mengajarkan kita berdemikian. Karena Alkitab itu adalah firman Allah, perkataan Tuhan, isi hatinya Tuhan. Itulah sebabnya kita bergembira dengan cara bagaimana? Bersyukur, bersyukurlah. Walaupun mungkin ya, saya tahu kita semua mengalami ya namanya penderitaan ini. Ya, kita nggak bisa keluar. Ekonomi kita bagaimana? Ya. Tapi saya percaya saudara, lewat firman ini kita dikuatkan, bergembiralah. Ya. Bukan karena sesuatu hal yang kita dapatkan, tetapi oleh karena apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, itulah yang memampukan kita untuk kita bersyukur, itu yang memampukan kita untuk apa? Bergembira, bersukacita. Oh, haleluya. Ya. Itu yang dikatakan dalam ayat yang kelima tadi, bersyukur. Ya, kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Luar biasa, ya. Kita dipelihara apa? Dari kekuatan Allah tadinya, ya. Nah, itulah sebabnya saudaraku kekasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi sekarang ini, tetap kita bersyukur. Saya ulangi, tetap kita bersyukur. Haleluya, ya. Nah, yang menjadi evaluasi bagi kita di dalam poin yang kedua ini adalah bagaimana
dalam situasi yang sekarang ini, apa yang Bapak Ibu Saudara alami, kekuatan Allah untuk menghadapi pencobaan yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, apakah Bapak Ibu Saudara rasakan atau belum? Kalau belum, undang Roh Kudus, minta Tuhan, berdoa, dan renungkan firman ini. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara sudah ada di dalam rasa syukur kepada Tuhan, tingkatkanlah rasa syukur itu, termasuk saya. Ya, termasuk kami ini di rumah juga, ya. Selalu saya ajarkan kepada anak-anak tetap kuat, nak, ya. Tetap kuat. Ya, walaupun kita nggak memiliki apa-apa, tapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi saya ingat kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Haleluya, ya. Luar biasa. Nah, poin yang ketiga, ya. Dan yang terakhir, di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 10. Mari kita lihat di sini. Ayat 8 sampai dengan ayat 10 dikatakan begini, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah menubuatkan tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Ya. Nah, poin yang ketiga ini adalah kasih karunia Allah yang memberikan kepada kita keselamatan. Sebenarnya ini tujuannya, keselamatan. Yesus datang ke dalam dunia ini supaya kita selamat, saudara. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis di mana? Ayo. Yohanes berapa? Luar biasa. Anak-anak di rumah hafal ayat itu, luar biasa. Saya percaya juga jemaah hafal tentang itu, ya. Nah, ini sejak lama keselamatan kekal itu diteliti oleh para nabi dan semua, ya, apa yang sudah dinubuatkan, ya, oleh para nabi sebelumnya di perjanjian lama, saudaraku yang kasih, itu dinubuatkan tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Maka semua apapun yang terjadi dalam perjanjian lama itu adalah merupakan suatu nubuatan bayangan yang akan datang, yaitu Kristus. Dan inilah yang dinanti-nantikan oleh mereka yang sudah terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu, itu yang dikatakan firman Tuhan ini. Itulah yang diteliti. Kita bersyukur pada zaman sekarang ini. Kita sudah menerima anugerah itu. Pada waktu kita percaya kepada Kristus. Keselamatan itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita di dalam Kristus. Jadi tujuan kita dalam Kristus itu bukan yang lain. Ya, tujuan kita dalam Kristus bukan yang lain, tujuannya adalah keselamatan. Oh, banyak orang menganggap biasa. Dengar saudara, keselamatan itu sangat penting. Saya pernah khotbah, ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar khotbah saya beberapa waktu yang lalu, ya. Umur kita di dunia ini dikatakan firman Tuhan 70 sampai 80 tahun. Lebih daripada itu adalah kesengsaraan. Nah, oke lah. Dan cenderung sebenarnya umur manusia sekarang ini cenderung, ya, cenderung apa? Berkurang. Ya. Cenderung berkurang, saudara. Nah, tapi kehidupan kekal atau kematian kekal itu selama-lamanya. Nah, pilih mana? Ya, saya sih pilih maunya warga GBI Kota Daud semuanya di sini adalah diberkati Tuhan, baik sekarang ada diam di dalam tubuh ini maupun nanti dalam kehidupan kekal. Tetapi sekali lagi, utamakan keselamatan jiwa. Ya, utamakan keselamatan jiwa. Sampai Rasul Paulus dia berkata begini, ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, itulah sebabnya saudaraku kasih dalam Tuhan, Yesus telah memberikan kepada kita keselamatan itu. Dia sudah melunasi hutang dosa. Dia telah memperdamaikan kita dengan Bapa. Ya.
Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Bisa? Angel, besar suaranya supaya didengar jemaat. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Haleluya. Jadi keselamatan kita itu bukan karena kita benar, kita hebat. Bukan. Tapi kasih karunia. Itu makanya saya kasih di poin yang 3 tadi, di poin yang ketiga yang barusan kita baca dari ayat 9 tadi, kasih karunia kita diberi keselamatan. Nah, bagi Bapak Saudara yang belum sungguh-sungguh di dalam Kristus, ya, pada saat engkau mendengarkan hal ini, jangan engkau sepelekan namanya keselamatan, ya. Tetapi semata-mata karena kemurahannya bagi kita yang percaya. Sekali lagi nih, bagi yang percaya. Jadi pemberian Allah secara umum, ya, dia memberikan semua hujan, matahari, dan segala macam, ya. Tapi ada pemeliharaan Tuhan yang khusus bagi kita, yaitu tentang keselamatan kita, saudara. Ya, jadi kita bersyukur kalau Allah memelihara kita dalam keselamatan itu, dia memelihara kita secara khusus. Dia beri dirinya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ya. Nah, pada malam hari ini, ya, apa yang menjadi dasar iman saudara kekasih bahwa keselamatan telah menjadi bagian dalam hidup kita? Ya. Apa dasar keyakinan iman saudara bahwa keselamatan telah menjadi bagian dalam hidup saudara? Ya, ada yang bisa jawab? Apa dasar? Dasarnya apa? Ya, karena kita sudah percaya. Ya, kita sudah percaya, sudah kita milik Kristus. Dan kita harus percaya tentang itu. Ya. Amin, saudara. Nah, baik ya, kalau ada ya pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara tanya di dalam apa yang saya sampaikan ini, ya, boleh komen ya di dalam ya grup kita ini, ya, dalam siaran langsung ini, boleh ditanya